Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Saya sedang berbicara akhir-akhir ini mengenai warisan kita di dalam Kristus. Haleluya, saya bawa kabar baik ya. Firman Tuhan mengatakan, firman kesukaan yang akan memberi manfaat saat mendengarnya dengan iman. Ya, saat kita dengar dengan iman, firman Tuhan akan memberi efek sama kita. Karena harusnya ini adalah kabar kesukaan buat kita. Karena secara manusia, ya kan, kita semua sangat-sangat terbatas. Tapi puji Tuhan, haleluya, warisan kita di dalam Kristus. Taman Eden yang kedua, ya, dan yang terakhir yang Tuhan sudah siapkan, itu adalah nyata. Ya saudara, thank you Lord Jesus. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Sudah, haleluya, thank you Lord Jesus. Dan kabar kesukaan ini dimulai sewaktu Yesus mengatakan sudah selesai. Amin, sudah selesai, haleluya. Saudara sudah berada di Taman Eden yang kedua dan yang terakhir. Amin, saudara. Di Taman Eden dulu semuanya ada. Ya, semuanya ada, saudara. Allah menciptakan kita untuk dikasihin dan untuk bekerja sama dengan Dia, berkarya bersama Dia. Kalau saudara baca renungan kita, ya kan dikatakan bagaimana di kitab Kejadian Allah membawa binatang-binatang kepada Adam. Ya kan, kenapa? Allah bisa kan iniin sendiri aja, namain sendiri aja, nggak usah Adam. Tapi Allah adalah kasih. Ya kan, Allah itu kaya akan rahmat. Dia generous, dia murah hati. Dia mau kita sama kayak anak kita kan. Kalau kita punya perusahaan, punya kerajaan, kita mau anak kita juga ngambil bagian. Amin, haleluya. Dan dia lihat, oh Adam kasih apa nih, nama apa. Nah kalau dikasih nama monyet, nanti sikapnya seperti monyet. Amin, saudara. Nah itulah di situ, dan itu tujuan Dia terhadap kita tidak berubah. Ya, kita berdoa, Bapa di dalam nama Yesus, saya berdoa saat ini supaya Engkau berikan pada kami roh hikmat dan wahyu. Terangi mata hati kami, Bapa, untuk kami boleh, haleluya, menerima pengertian yang benar, mengenal Engkau dengan benar lebih lagi, dan lebih lagi berakar dan berdasar dalam kasih-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kita izinkan, biarkan firman-Nya, saudara, lebih lagi berakar. Ya, karena kalau kita nggak sadarin mentalitas itu, mentalitas budak, itu ada nempel di jiwa kita. Ya kan? Kenapa? Karena kesalahan Adam juga efek-efek pengajaran tradisi agamawi ya, yang menghubungkan kelayakan kita itu dengan perkenanan Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang kalau berkenan tuh beriman aja, beriman. Nanti dari situ dengan beriman kuasanya bekerja, kita akan bangkit. Alkitab mengatakan orang-orang yang mengenal Tuhannya akan menjadi kuat dan melakukan hal-hal yang tidak biasa. Amin, saudara. Haleluya. Jadi kita lihat di sini salah satu yang paling diserang oleh musuh, ya kan, karena kita punya musuh ya. Karena Allah sudah mewariskan semua. Oh, sebelum kita ke situ, kita ke Galatia 3 dulu deh. Galatia 3 ya. Ya, izinkan firman ini lebih berakar dalam diri saudara. Firman Tuhan bilang 30, 60, 100 kali lipat buahnya. Ya kan, seberapa banyak perhatian, minat, waktu yang kita berikan kepada pendengaran firman, ya kan, itu akan menghasilkan 30, 60, 100 kali lipat. Kalau kita lebih lagi perhatikan, itu efeknya akan lebih besar. Amin. Kemudian efeknya apa? Jiwa kita akan lebih ada kelegaan, lebih ada damai sejahtera, dan kasih karunia-Nya lebih berlipat kali ganda. Sehingga jadi kok masalahnya sepertinya lebih besar, tapi lebih ringan. Nah ini, inilah yang Tuhan Yesus bilang, kuknya aku mudah, bebannya ringan. Amin, saudara. Jadi kita baca lagi di sini, izinkan firman ini menyirami saudara kembali, sebab kalau selebih berakar akan susah bagi iblis untuk mencabut. Ya kan?
Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Jadi pernyataan, ya kan? Bukan kelayakan. Wah, begini-gini supaya kamu tetap anak Tuhan, tidak. Dia yang menjadikan kita anak Tuhan. Dan firman itu kekal. Kalau dia bilang kita anak-anak Allah, kamu semua adalah anak Allah, selamanya kita anak Allah. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Selamanya kita adalah anak Allah. Kenapa? Karena iman. Karena secara roh, secara kekekalan, secara firman, ya kan, itu sudah selamanya kita anak Allah, ya kan. Tapi karena iman, kenapa? Karena walaupun kita sudah anak Allah, ya kan, kayak waktu itu orang-orang Yahudi, kamu jangan balik lagi ya, jangan menyangkali Yesus ya, karena dengan iman, karena kita tidak dikontrol sama Tuhan, kita masih bisa menolak kalau kita mau. Tapi saya percaya, ya kan, tidak ada di antara kita yang mau menolak. Jadi karena iman, jadi kita perlu terus terima lagi firman-Nya, siramin lagi, sehingga haleluya, kenyataan roh itu yang kekal bahwa kita memang adalah anak Allah itu terus terpelihara. Sebab ini jati diri kita yang sering diserang sama iblis. Kalau dia bisa meragukan posisi kita, dia bisa meragukan identitas kita, kita akan terus-menerus dimanipulasi sama dia tuh, dibohongin, dimanipulasi. Ya kan, pokoknya segala macam. Kenapa? Karena jati diri, ya, jati diri kita itu sesuatu yang terus kan, ya kan, selamanya, seumur hidup. Ya, kalau seseorang itu tidak yakin atas jati dirinya, ya, saya pria atau wanita, ya, waduh, seumur hidup orang itu bisa menderita, saudara. Betul kan? Seumur hidup loh. Jadi saudara adalah anak Allah karena iman, bukan karena perbuatanmu, bukan karena kelayakanmu, ya kan, di dalam Yesus Kristus. Tidak dikatakan saudara adalah budak, ya kan, ya, di ayat di firman lain dikatakan kita adalah budak Kristus, budak pengurapan, budak kebenaran, karena kita tidak punya pilihan lain, ya kan. Kebenaran itu yang memerdekakan kita, yang memelihara kita, maksudnya itu, ya. Jadi di hadapan Allah kita bicara posisi kita, identitas kita di hadapan Allah, kita adalah anak Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi dulu kalau Taman Eden dulu, kenapa manusia sempat bisa hilang, ya kan, bisa pisah dari Allah? Karena hanya segambar dan serupa dengan Allah. Tapi sekarang karya Yesus jauh lebih hebat. Bukan hanya segambar dan serupa dengan Allah saja, tapi sudah jadi satu sama Yesus, sama Kristus. Sebetulnya kita sudah jadi satu. Yesus Kristus itu satu sama Bapa loh. Kita sudah adalah bagian dari Allah. Amin. Nah, ini sesuatu, wow, tidak bisa dimengerti dengan pikiran kita. Kita bisa ngerti dengan iman. Kita bisa ngerti dengan iman. Di dalam Kristus kita adalah tubuhnya, ya kan. Makanya makin kita hayatin ini, saudara, karena di dalam dia tidak ada ketakutan, tidak ada maut, tidak ada kekurangan, tidak ada yang kering, tidak ada kutukan. Amin, saudara. Haleluya. Tidak ada kebencian. Kita sudah di dalam Kristus, ya kan. Jadi kita adalah anak Allah, ya kan, karena iman, bukan karena kelayakan di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, ya kan. Saudara di hadapan Allah, saudara tuh sudah mengenakan Kristus. Ya, kapan saya mengenakan Kristus? Allah yang mengenakan Kristus. Kapan? Waktu saudara menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara sudah mengenakan Kristus. Dan itu selamanya loh. Ingat, firman ini kekal. Amin, saudara. Haleluya. Itu sebabnya kalau saudara mengerti ini sangat powerful. Karena apapun di dunia ini bencana. Apakah Kristus itu terpengaruh, saudara? Makanya dikatakan, waktu musim kelaparan ini, ya kan, sepertinya kelihatan gak ada di luar, ada kurang ini, masalah inflasi. Bahkan kalau COVID sekalipun, sebenarnya kamu akan dipuaskan loh. Kenapa? Karena Kristus. Karena kita sudah di dalam Kristus. Kita sudah mengenakan Kristus. Jadi biarlah saudara lebih sadar, saudara sudah mengenakan Kristus. Apakah Kristus bisa mengalami kelaparan? Apakah dia bisa kalau ada inflasi? Pernah nggak Yesus? Karena Yesus Kristus,
Dia waktu dia di bumi ini, sewaktu dia di bumi, dia beroperasi ya kan dengan urapan, ya kan, Yesus Kristus, Christ, you are the Christ, the Son of the Living God. Dia beroperasi dengan urapan itu. Saudara sudah di dalam Kristus. Amin. Apakah Yesus pernah, waduh hari ini kita nggak bisa. Kenapa? Karena dananya kurang. Atau waduh saya lagi nggak enak badan. Nggak, tidak pernah saudara. Amin saudara. Thank you Lord Jesus. Apapun, bahkan waktu dia mau dibunuh, waduh dia benar-benar dicecer terus. Itu tidak bisa menghentikan apa yang dia mau lakukan di bumi saudara. Dan itu sudah dipakaikan kepada saudara. Di hadapan padang gurun, ya kan, yang kekurangan, ya kan, jadi kelimpahan. Amin saudara. Thank you Lord Jesus. Di hadapan dia kutukan dirubahkan jadi keutuhan, jadi berkat. Wow, dan itu sudah dipakaikan Kristus. Amin saudara. Saudara lebih sadar, ya, saudara sudah dibaptis dalam Kristus, saudara sudah mengenakan Kristus, ya kan, dibaptis berarti kita dijadikan satu. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi Allah tidak memandang rupa, ya kan, Allah tidak lebih mendengarkan beberapa hamba Tuhan karena mereka hamba Tuhan, ya kan. Wah, kalau hamba Tuhan yang salah satunya guru saya yang luar biasa ya, yang sudah pulang, ya, dia sudah serahkan perlombaan iman. Jadi kalau dia berdoa, wah Allah lebih mendengarkan dia. Tidak, Allah tidak memandang rupa. Jadi dibilang tidak ada laki, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, ya kan, Allah tidak memandang rupa, ya kan. Di dalam Kristus, ya kan, semuanya punya posisi yang sama. Kita punya first class righteousness, ya kan. Kalau di dalam pesawat kan ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada first class, ya kan. Yang dapat fasilitas yang terbaik itu first class. Nah, kita sudah diberikan first class righteousness. Kita sudah diberikan anugerah kebenaran, posisi kelas 1 di hadapan Allah. Amin saudara. Posisi kelas 1 di hadapan Allah loh. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Itu tidak ada hubungannya atau apakah laki atau perempuan, ya kan, ataukah saudara siapapun juga, ya kan, saudara dan saya secara fisik itu tidak ada hubungannya, karena Allah tidak memandang rupa. Termasuk juga dia tidak lebih mendengarkan orang Yahudi, ya kan, daripada bukan. Tapi karena punya perjanjian, karena ada perjanjian, ya kan, tetap urapan itu, berkat itu tetap bekerja karena perjanjian. Bukan karena gender kita, bukan karena kita siapa secara fisik ya. Jadi ingat, kita dibeli dengan harga yang sama. Terus juga saya ngomong ini, kadang-kadang orang pikir, wah saya udah tahu. Tapi kenapa banyak istri kecewa sama suami, suami kecewa dengan istri? Karena seolah-olah, waduh karena suami saya begini nih, hidup saya jadi menderita. Atau suami, gara-gara istriku sih begini, makanya aku jadi begini. Nah itu toh. Tapi kita bilang tidak ada laki atau perempuan, ya kan? Berarti apa? Kita tidak dibatasi oleh posisi kita apa di dunia ini. Apapun jalan keluar yang kita butuhkan, itu pasti ada saudara. Karena kita tidak lagi dikontrol, ya kan? Maksudnya kita dijadikan kepala dan bukan ekor. Kita sudah ditebus dari kutuk. Kita bicara mengenai warisan, itu semua warisan kita. Janji Allah adalah warisan kita. Kenapa? Kita sudah ditebus, kita sudah jadi kepala dan bukan ekor, ya kan? Sehingga apa? Kita sebetulnya karena kita sudah kepala, kita bukan ekor, kita tidak lagi dikontrol. Hidup kita tidak ditentukan oleh kelakuan orang. Kenapa banyak kekecewaan? Menyalahkan orang, kecewa. Karena itu kita belum sadar kita tuh kepala, bukan ekor. Kalau ekor tuh ngikut. Karena dia begini, saya jadi begitu. Jadi seolah-olah kita nih belum dimerdekakan. Saudara, kita kepala bukan ekor. Juga di dalam situasi kehidupan kita, ya kan, contohnya waktu di hadapan badai, ya kan, Tuhan Yesus, ya, yang satu perahu dengan murid-muridnya. Kita selalu satu perahu sama dia, karena kita sudah satu tubuh sama dia. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam dia. Sehingga waktu di hadapan badai, ini contohnya kepala dan bukan ekor.
Ya kan? Kalau ngekor itu, waduh gimana? Aduh berusaha secara kekuatan sendiri ya, keluarin air. Waduh berusaha supaya gimana tidak tenggelam. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ya kan? Dia pakai otoritas. Diamlah. Kepala bukan ekor. Kita kepala dan bukan ekor. Kita harus rela dengan iman. Ya kan? Bahwa kita ini kepala. Jadi jangan izinkan situasi kehidupan menjadikan kita seperti kita tuh ekor. Ya kan, Tuhan tahu keadaan saya begini. Tuhan tahu. So, Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Itu sebabnya kita dijadikan kepala. Amin, saudara. Nah, kalau kita merasa pasrah, seolah-olah kan Tuhan tahu saya tuh nggak ada pendidikan. Tuhan tahu saya gimana mau bisnis. Saya tidak ada modal. Tuhan tahu usia saya berapa. Gimana saya mau pasangan hidup. Atau apa gimana. Nah, itu mentalitas budak. Mentalitas seperti kita tuh tidak berdaya. Seperti kita belum mengenakan Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Ya kan? Haleluya. Kita adalah kepala. Jadi dalam situasi kehidupan kita, kalaupun belum langsung berubah, tetap percaya, saudara. Tetap percaya. Ya, itu salah satu warisan kita. Ini saya ngomong ini karena kadang-kadang kita pikir kita udah tahu. Tapi belum tentu kita tahu gimana praktekan. Jadi saudara lebih praktekan. Ya kan? Cuaca juga gitu. Ada saat berapa kali kita praktek ya. Ada saat bekerja, ada saat enggak. Tapi tetap percaya. Jadi waktu saya melakukan hal-hal waktu itu, wah mau hujan. Jangan hujan dulu, berhenti. Itu kepala bukan ekor. Amin, saudara. Itu hal-hal kecil. Amin, saudara. Berbicara dengan iman. Kita punya warisan. Warisan kita yaitu kita dengan iman. Karena kita dibenarkan karena iman. Warisan kita hanya bisa diterima oleh iman. Amin, saudara. Itu artinya kepala. Saudara tidak dibatasin. Apapun latar belakang saudara. Ya kan? Makanya puji Tuhan, Tuhan pilih orang-orang, Yesus pilih orang-orang yang tidak berpendidikan. Ya kan? Malahan orang-orang bisa tahu, ini orang-orang ini gak punya pendidikan loh. Tapi kok mereka melakukan hal-hal yang dahsyat ya. Berani memberitakan firman. Wah, ada mujizat, ada tanda-tanda dan keajaiban. Padahal mereka tidak pendidikan, tapi Alkitab mengatakan orang-orang ini tahu, perhatikan, mereka sering bersama dengan Yesus. Amin. Kalau kita sering lebih lagi menikmati dia, bergaul, firman kasih karunia-Nya, memperhatikan, kita baca, bagaimana kita juga bisa baca ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan, bagaimana Yesus ya kan berkeliling dan berbuat baik, bagaimana dia menghadapi orang-orang. Kita enjoy, kita sering bergaul sama dia, datang sama dia. Amin, saudara. Akan ada satu perubahan dalam diri kita, ya kan. Lebih lagi ya, kita kepala dan bukan ekor. Kita semua sama di dalam Kristus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Jadi tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, ya kan, tidak ada laki atau perempuan. Kita semua, haleluya, satu di dalam Kristus Yesus. Makanya saya sering nasihatkan orang, hadir ya, jangan cuma online. Ya kan, kita sekarang hidup di masa sulit, Alkitab bilang. Ya kan, kita nggak usah, nah ini kita jadi kepala dan bukan ekor. Jangan ikutin daging kita. Ya kan, masa sulit. Karena orang sekarang sudah serba praktis, serba instan. Maunya sama Tuhan juga instan, pengen ini, pengen itu instan. Pengen masalah kita instan bisa selesai. Ya kan, ada saat bisa jadi langsung, ya kan, Tuhan tidak pernah terlambat, tapi ada saat, haleluya, tidak instan. Kenapa? Karena ada jiwa kita mesti dirubahkan. Amin. Karena kadang-kadang kita nggak siap untuk menerima, ya kan, hal yang lebih lagi, ya kan. Tuhan tahu kelemahan kita, tapi itu pasti akan jadi. Jadi hanya karena kita hidup di masa susah, ya kan, kita jangan ikutin seperti itu ya. Cuma cari apa yang mudah, yang menguntungkan diri kita. Kita jangan ikutin itu, karena di masa susah ini manusia lebih mementingkan dirinya sendiri. Saya nggak perlu ke gereja, buat apa? Yang penting kan saya bisa dengar firman. Tapi kita tidak sesuai firman. Karena Tuhan bilang di akhir zaman ini, ya kan, lebih lagi, lebih giat melakukannya, lebih sering bersekutu dengan yang lain. Ya kan?
dengan yang imannya murni, yang mau bertumbuh, yang iman murni, yang gak kecampur dengan tradisi agamawi, ya kan? Haleluya, bersekutu, datang, saling mengasihin, sebagaimana kita dikasihin, kita juga memperhatikan saudara-saudara kita. Di situ kita akan mengalami kepenuhannya. Kalau kita tahu kita dikasihin, ya kan? Kita jangan ikutin ini, ya rasa enggan, ya kan? Yang penting ikut aja online, ya kan? Jangan saudara. Kalau bisa hadir, hadir. Amin, usahakan hadir, tidak usah takut, karena akan mengalami kepenuhan, ya. Haleluya. Jadi kita satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, kalau bahasa Inggrisnya, kamu adalah milik Kristus, saudara milik Kristus. Ya, ini semua firman ini dalam sekali, saudara. Saudara milik Kristus loh. Itu sebabnya iblis tidak berhak, ya kan, menaruh penyakit, kutukan, menjarah saudara, manipulasi. Dia tidak berhak. Kenapa? Karena saudara milik Kristus. Saudara bukan milik saudara sendiri. Ya kan, orang tua saudara bukan tidak berhak untuk menguasai hidup saudara. Amin, saudara. Karena saudara milik Kristus, menghormatin orang tua. Tapi kita bukan, anak saya bukan milik saya. Ya kan, walaupun mereka anak saya. Ya kan, saya sebagai orang tua, ada hak saya sebagai orang tua. Tapi mereka bukan milik saya. Yang hidupkan mereka, hidup yang baru, itu bukan saya, Yesus. Mereka milik Kristus. Saya tidak berhak menentukan hidup mereka. Amin, saudara. Karena anak-anak saya itu dipercayakan sama saya untuk saya arahkan kepada Kristus. Kita semua milik Kristus. Amin. Sebagai orang tua, makanya izinkan taruh orang tua di tempat yang sebenarnya ada orang tua yang mau jadi Tuhan, mau menguasain anaknya, ya kan, mau bikin susah anak mau seperti dulu. Kenapa akhirnya Tuhan, ya kan, bawa saya ke Jepang, keluar dari Indonesia, karena waktu itu orang tua mama saya belum lahir baru, jadi dia ada kecenderungan mau jadi Tuhan. Tapi haleluya, saya sudah mulai percaya Tuhan, saya cari Tuhan, ya kan, sehingga haleluya, thank you, Tuhan tahu, ya kan, itu semua adalah iblis. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu lebih mengasihin orang tua kamu, ya kan, saudara kamu, bapak ibu kamu lebih daripada aku, kamu nggak bisa jadi muridku. Kenapa? Bukannya kamu nggak layak, kenapa? Karena kemudian kita menaruh mereka setara sama Tuhan, menghormatin setiap orang pada posisinya, tapi menghormati Yesus sebagai Tuhan, Allah sebagai Allah. Anak kita juga gitu. Amin, saudara. Kita nggak berhak menentukan mereka harusnya begini dan gitu. Kita bisa mengarahkan kepada Yesus. Amin, saudara. Jadi kalau saudara gitu, saudara tahu posisi saudara. Saudara tidak bisa dimanipulasi, ya kan, oleh orang-orang atau bos atau apapun yang mau jadi Tuhan. Iya kan? Jadi kepentingan bukan Tuhan. Kita bisa juga nggak usah kecewa, ya kan, karena ada anak yang kecewa karena kalau orang tuanya minta sesuatu, menuntut, nggak kasih, langsung mengutukin anaknya. Nah, seperti itu ya. Tapi kabar baik, saudara milik Kristus. Makanya hidup buat dia, hidup oleh dia dan untuk dia, saudara milik Kristus. Terus juga ini dalam sekali ya, ini warisan kita. Milik Kristus berarti apa? Bukan kita, bukan tangan kita sendiri yang pelihara kita loh. Walaupun kita kerja, kita bilang yang tidak kerja jangan, nggak boleh makan. Kita harus kerja. Kenapa? Karena tuh kita juga diciptakan, ya kan, supaya kita kerja bukan untuk dilayakkan, tapi kata supaya haleluya kita menjadi berkat buat yang lain. Karena kita diciptakan untuk mengasihin dan dikasihin. Kalau kita sama sekali tidak rela, ya kan, bekerja, mulai lakukan sesuatu, ya kan, nanti kita jadi basi. Kita seperti laut mati, kita nggak bisa happy karena kita nggak berfungsi seperti seharusnya. Alkitab bilang saling mengasihi, rela bekerja, rela melakukan sesuatu. Alkitab bilang biarlah orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tapi melakukan sesuatu dengan tangannya supaya dia ada benih, ya kan, untuk bisa menabur, untuk bisa menolong yang lain. Jadi kita bekerja, ya kan, kerja itu bukan kutukan, ya kan. Waktu saya renungkan,
Saya diterangin. Saudara sebentar ya, saya tutup ini jendela, saya buka tadi panas. Saya tutup dulu sebentar ya. Karena ini musim dingin sebentar saudara. Maaf saudara, sebentar. Kenapa? Karena tadi panas. Ini hawanya nggak terlalu dingin, jadi heaternya tidak bekerja. Tapi juga AC tidak bekerja, jadi panas. Terus waktu buka jendela jadi dingin. Di luar dingin sekali. Anyway, nggak apa-apa. Saya ngomong sampai di mana tuh? Thank you, saudara. Saya renungkan lagi begini, saudara. Bekerja itu bukanlah kutukan. Kenapa banyak orang berat? Makanya ada istilah TGIF. Nah, kita bicara mengenai warisan. Ini ada hubungannya. Bekerja bukanlah kutukan, ya kan? Tapi itu berubah jadi kutuk saat kita, ya kan, menjadikan itu andalan kita, seolah-olah kita bukan milik Kristus, seolah-olah itu yang memelihara hidup kita. Bisnis, bekerja itu bukan kutukan, tapi banyak orang tidak happy, ya kan? Banyak orang tidak happy, saudara. Kenapa? Itu sebabnya kalau hari weekend tuh senang sekali, baru bisa enjoy. Ada TGI, thank God it's Friday. Ya kan? Kalau udah hari Jumat, hari terakhir kerja, wah happy banget. Kenapa? Karena tidak enjoy. Karena seolah-olah saya harus kerja. Kalau enggak kan kita harus bayar bill. Kita harus bayar rekening, tagihan. Gimana kalau enggak kerja Ibu Monica? Kan kita semua perlu uang. Betul. Tapi kita milik Kristus. Amin, saudara. Bekerja dengan iman. Kenapa? Supaya kita ada benih. Dan supaya kita dengan iman kita pakai karunia kita. Karena kalau kita melakukan karunia kita yang Tuhan beri, itu bukanlah kutukan, saudara. Kenapa jadi kutukan? Itu seperti Adam dengan berpeluh, berusaha untuk memelihara diri kita dan melalui bisnis, pekerjaan, berusaha supaya kita dapat rumah yang mapan, supaya kita dapat kendaraan, ya kan, supaya kita bayar anak sekolah. Wah harus, nah itu jadi kutukan. Tapi kalau kita dengan iman, kita bekerja, ya kan, dan kita terus kembangkan hubungan kita sama Dia. Kita mulai melihat bahwa kita punya warisan, ya kan, bahwa segala sesuatu kita milik Kristus. Kita tidak pekerjaan kita, bisnis, pelayanan bukan sumber hidup kita, bukan sumber berkat kita. Allah sumber berkat kita. Dia sumber berkat kita. Kita milik Kristus, kita dipelihara oleh Dia. Ya mungkin pertama-tama kita nggak ngerti. Seperti saya dulu, saya pernah jualan agar-agar waktu saya nggak ngerti. Saya pernah kerja di travel, saya pernah kerja di coffee shop, saya pernah kerja waktu di Indonesia ya, pernah kerja di bank, saya pernah kerja juga waktu di Jepang, saya pernah kerja di restoran Indonesia, ya kan, saya pernah pernah kerja di bakery, macam-macam. Sementara karena belum mengerti, tidak diajarkan mengenai warisan saya. Bahwa Tuhan sudah taruh di dalam kita semua talenta, ya kan, kemampuan, di mana melalui kemampuan itu kita bisa menikmatin. Kita bekerja bukan untuk cuman sekedar cari makan loh. Karena Allah tidak begitu. Kita anak Dia loh. Makanya kita hayatin. Jangan tuh jadi frase agamawi yang mati. Oh ya, saya anak Allah. Loh, Allah itu siapa? Apakah Allah itu sekarang sedang bertahan hidup? Enggak kan, Allah itu berlimpah loh. Allah itu berlimpah. Dia mau kita melakukan pekerjaan kita yang sesuai dengan talenta kita, profesi kita. Bahkan kalau ada saudara antara saudara yang enjoy sebagai seorang ibu, tidak apa-apa. Karena saudara akan ada urapan, ya kan, sebagai seorang ibu kita diurapi untuk menolong anak-anak kita menjadi yang seperti Tuhan inginkan. Amin. Ada orang yang diurapi sebagai bisnis. It's okay. Ya kan, tapi karena orang tidak mengerti, dianggapnya semua itu duniawi. Tidak, tergantung talenta Tuhan. Kalau kita beriman, ya kita pengen melakukan. Ada orang yang mau jadi artis, ya mau jadi pemain film, wah silahkan. Amin, lakukan oleh Tuhan, untuk Tuhan dengan kekuatan hikmat Dia, untuk bersinar di bidang kita. Sehingga, haleluya, kalau kita mulai berjalan
Di dalam ini warisan kita ya, kita sedang bicara mengenai warisan. Salah satunya tuh, nah ini ayat-ayat ini dalam sekali. Salah satunya tuh talenta kita, panggilan kita, karunia kita, yang kalau kita gunakan menurut arahannya dia, ya kan, dengan kita mengenal dia, arahan dia dari firman-Nya, kita akan menikmati loh. Malahan itu nggak jadi beban. Dan kalau libur, aduh sayang ya, gitu. Masih kepingin. Tapi kalau pakai hanya untuk makan, hanya untuk uang, memenuhi kebutuhan, itu beroperasi di bawah kutukan. Itulah kutukannya Adam. Makanya kalau punya mentalitas gitu, selalu anggap bekerja itu sebagai apa? Sebagai beban. Kalau ada di antara saudara begitu, lebih suka senang-senang ya, main-main daripada berkarya. Itu masih mentalitas budak. Karena melihat itu sebagai beban. Melihat itu ya terpaksa, habis kalau nggak kerja gimana? Tapi kalau saudara kembangkan, saudara, kita akan jadi orang yang giat. Dan nggak perlu ada orang yang suruh. Tidak perlu ada orang yang dorong-dorong, saudara. Kita sendiri mau. Karena itu talenta kita. Dan kalau kita dengan iman, ada kekuatan, kita akan jadi orang yang giat. Amin. Karena kita tahu yang saya milik Kristus. Yang pelihara saya itu dia. Yang mengurapi saya untuk berhasil itu dia. Dia memberi saya kuasa memperoleh kekayaan. Ya kan? Apakah lewat pendidikan, profesi apapun, tapi keberhasilan itu dia. Itu dari dia. Amin. Alkitab bilang kuda-kuda dipersiapkan untuk perang, tapi kemenangan dari Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya Abraham, walaupun dia bukan raja, ya kan, dia memang punya pelayan yang terlatih. Kenapa? Karena juga banyak mungkin penyamun waktu itu, garong segala macam. Dia harus latih pelayan dia. Dia punya 318 pelayan. Jadi Abraham itu seperti punya perkampungan ya. Karena ini pelayan dia ada istri dan anak-anaknya. Dan kadang-kadang mereka punya istri lebih dari satu. Punya anaknya banyak, saudara. Saudara punya berkat Abraham. Amin, saudara, dikatakan di sini. Saudara keturunan Abraham. Urapan itu ada dalam diri saudara dan saya. Dan itu adalah warisan kita. Ya kan? Haleluya, thank you Lord Jesus. Haleluya. Itu menjadikan hidup kita berubah. Kita tidak lagi punya mentalitas hamba yang cuman apa-apa tuh cuman harus disuruh. Itu seperti di Perjanjian Lama. Ya kan, seorang hamba itu tidak punya visi loh. Tunggu disuruh. Kurang punya kemauan, tidak kreatif. Kalau kita melihat Allah sebagai Bapak yang keras, Allah yang menuntut, Yesus menuntut, ya kan, nggak boleh salah, saya harus begini gitu, ya kan, itu akan membunuh kreativitas kita. Kita akan jadi punya mentalitas budak, melakukan hal kita masuk dalam, ya seperti di Galatia bilang, siapa yang sudah menenung kamu? Yang penting saya ke gereja, yang penting saya begini dan gitu. Supaya kenapa? Supaya saya nggak rasa bersalah. Nah itu, kenapa? Karena melihat Allah itu sebagai Allah yang keras. Sebagai Bapak yang keras, nggak boleh salah. Apalagi kalau pendetanya begitu. Kalau kamu nggak ini nih, jangan sampai nanti kamu kena celaka. Iya kan? Tuhan tegur kamu. Itu bukan teguran Tuhan ya. Tapi puji Tuhan, ya kan? Kamu adalah milik Kristus. Saudara-saudara milik dia. Jadi biar ayat ini kalau saudara renungkan itu dalam. Kalau cuma dibaca gitu aja, tidak ada efeknya. Tapi kalau kita renungkan, wow. Kenapa? Kalau saudara sekarang, kenapa saudara merasa beban? Ini itu rasa beban. Ya kan? Kurang sukacita, terpaksa. Ya kan? Biarlah firman ini terus-menerus saudara lebih mengerti. Saudara adalah milik Kristus. Saudara adalah keturunan Abraham. Kemenangan adalah warisan saudara dan saya di dalam Kristus. Itu sebabnya waktu Abraham berperang lawan beberapa raja, ya kan? Mereka bukan cuma satu raja loh ya, 4 atau 5 ya. Ya kan, beberapa raja dia menang, saudara. Wow, kenapa dia bisa menang? Dia ambil semua yang dijarah musuh. Ya kan, dia menang semua yang dijarah musuh. Orang-orangnya semua, harta ternaknya semua dapat lagi.
ya kan? Tapi dia tidak mengambil manfaat, ya kan? Dia cuma bilang nggak usah, ya kan? Waktu orang Sodom mau kasih nggak usah, karena dia bilang Tuhan. Nah ini kan, Tuhan yang bikin aku kaya. Kalau saudara, kita lebih lagi, kita jangan pikir kita sudah tahu, tapi kita mau lebih lagi supaya kita nyata dalam hidup kita. Sikap kita jadi berubah. Itu kemerdekaan, saudara. Saya waktu itu berusaha sekali supaya tetap saya harus bisnis, saya harus kerja. Waktu saya nggak bisa kerja, ya kan, selama 2 tahun, ya kan, di sekolah Alkitab, saya sempat nangis, saudara. Saya stres. Kenapa? Karena saya pikir, waduh, cuma hidup dari tabungan, nanti kalau uangnya kurang bagaimana? Nah ini kan mentalitas, saya harus kerja supaya mencukupi diri saya. Kebutuhan saya harus. Nah ini kan, saya harus kerja tangan saya. Tapi haleluya, setelah bertumbuh, Tuhan tidak kasih saya, ya kan, karena itu sebetulnya waktu itu juga. Kenapa Tuhan gak kasih saya kerja? Karena musim hidup saya. Makanya saudara harus kenali musim hidup saudara. Kenali musim hidupmu supaya kita tidak stres. Seperti saya waktu itu. Karena Tuhan waktu itu mau saya belajar. Saya pakai waktu belajar, waktu-waktu renungan firman, tapi saya gelisah. Karena dididik juga dari pelayanan waktu itu, dididik untuk selalu melakukan sesuatu. Ya kan? Ya kan? Dan itu tidak ditekankan percaya dulu, tapi ditekankan dari kita. Ya kan? Jadi makanya kemudian waktu ada perubahan jadi stres. Karena bingung harus gimana. Kalau nggak ada bisnis, nggak ada kerja, gimana Tuhan bisa mencukupi kebutuhan saya? Nah, saya nggak bilang tidak boleh kerja, tidak bisnis, ya tidak, saudara. Cuman maksudnya itu dimulai dengan iman, percaya dulu. Nanti Tuhan akan bekerja, ya kan, saudara akan dikasih ide, saudara, dikasih jalan keluar, ya kan, bahkan pekerjaan yang saudara bisa nikmatin, di mana saudara bisa mengembangkan karunia saudara, dan itu nanti berkatnya lebih dari cukup. Thank you, pula kasih tirada, kusya tirada, kasih tirada. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Jadi saudara adalah keturunan Abraham, dan saudara, nah ini diterjemahkan sebagai berhak menerima janji Allah. Kalau bahasa Inggrisnya tuh, saudara adalah ahli waris, heir, and heir, ahli waris menurut janji. Saudara ahli waris apa? Kalau saudara tidak mengerti ini, ya kan, saudara, nanti hidupnya kita jadi berat. Karena segala sesuatu dipusatkan sama diri kita. Sedangkan saya bahasa Indonesia, saya percaya Tuhan akan lebih lagi berikan pewahyuan. Karena kalau cuma janji Allah dikasih begitu aja, makanya banyak orang kemudian menghubungkan kelakuan, kelayakan dia dengan, maksudnya kelakuan benarnya dia dengan sebagai kelayakan untuk dapat janji Allah. Saya ulangin lagi, ya kan, kalau tidak diberitakan sebagai warisan, ya kan, makanya anak Tuhan itu sering kita menghubungkan kelakuan, kelayakan, kebenaran kita sendiri, ya kan, sebagai kelayakan untuk dapat janji Allah, karena tidak diberitakan sebagai warisan. Sedangkan kalau di sini dikatakan heir itu ahli waris menurut janji. Saudara, haleluya, karena haleluya, Tuhan sudah berikan janji. Kalau saudara baca, ya kan, di sebelumnya, thank you Lord Jesus, haleluya, haleluya, dikatakan bagaimana, haleluya, Allah sudah memberikan janji, ya kan, kepada Abraham dan keturunannya. Nah, keturunannya ini bukannya kita keturunan Abraham, tapi janji itu diberikan kepada keturunannya satu orang, kepada Hizib, benihnya Abraham, keturunan, cuma disebut satu orang, yaitu siapa? Yesus. Jadi haleluya, haleluya, janji-janji itu semua haleluya diberikan haleluya kepada keturunannya Abraham, yaitu siapa? Yesus. Dan haleluya, dan waktu kita terima Yesus, ya kan, janji-janji Allah itu diwariskan ke kita. Amin. Makanya
Kenapa kita waktu perjamuan kudus, waktu itu saya tanya Tuhan, kenapa ya kalau perjamuan kudus 1 Korintus 11 itu bicara bagaimana di ayat 23 sampai selesai, itu kita memberitakan kematian Tuhan. Kenapa memberitakan kematian Tuhan? Karena dikatakan di Alkitab, warisan itu tidak sah kalau yang bikin warisan belum mati. Karena kalau belum mati itu namanya bukan warisan, itu namanya pemberian. Makanya saya bilang ini bukan soal bahasa Indonesia, ini soal yang menerjemahkan Alkitab, tidak mengerti konteks sepenuhnya perjanjian baru. Karena kemudian terjemahannya tidak akurat, tidak sesuai dengan konteks perjanjian baru. Karena sekarang janji Allah itu, Allah kita punya perjanjian sama Allah tidak langsung. Tidak seperti di hukum Taurat, di perjanjian lama, di mana mereka langsung, tidak ada perantara. Perantaranya hanya imam yang tidak sempurna. Sekarang perjanjian kita yang kita miliki, itu tidak. Kita ada di dalam Kristus yang punya perjanjian langsung. Itu Yesus Kristus dengan Allah. Kita tuh cuma beneficiary, kita cuma ahli warisnya. Amin, saudara. Kita cuma terima, kita cuma caranya. Ini sangat-sangat penting, saudara. Karena dari sini iblis, makanya dikatakan yang tidak tahu, tidak mengenali tubuh Yesus, banyak yang lemah, sakit, tidak sedikit yang pulang sebelum waktunya, lemah, ya kan? Kenapa aku menyerahkan kamu, Kisah Rasul 20 ayat 32, aku menyerahkan kamu kepada Yesus dan firman kasih karunia-Nya. Kenapa dikatakan kepada Tuhan dan firman kasih karunia-Nya? Ya, di situ nggak disebut Yesus sebagai kepada Tuhan, yaitu di situ Tuhan Yesus dan firman kasih karunia. Kenapa disebut Tuhan dan firman kasih karunia-Nya? Ya kan, yang berkuasa membangun kamu dan menolong kamu untuk menerima warisanmu, dalam bahasa Inggrisnya. Tapi bahasa Indonesianya selalu diterjemahkan bagian yang ditentukan Allah. Ya kan, itu tidak jelas. Karena kalau cuma bagian saja, ya kan, itu tidak sama dengan warisan. Warisan itu, ya kan, tidak semua orang berhak dapat warisan karena bergantung dari garis keturunan dan ada bukti legalitasnya. Makanya dikatakan cari dulu kerajaan Allah dan anugerah kebenarannya. Itu bicara mengenai posisi kita di hadapan Allah, jati diri kita. Karena kalau kita tidak prioritaskan, makanya dari situ iblis akan berusaha mencuri, ya kan, membunuh, merusakkan, berusaha membuat kita lemah lagi. Karena kita selalu dibikin kurang layak, belum layak, kurang ini, kurang itu terus. Sehingga, ya kan, sebagian orang, ya udahlah, mendingan pakai alasan ini itu, udahlah mendingan aku pakai sistem dunia aja. Kenapa? Karena tidak jelas dan tidak pasti. Tapi firman-Nya itu jelas dan pasti, loh, saudara. Warisan, saudara. Jadi kalau saudara lihat bagian yang ditentukan, saudara lihat bahasa Inggrisnya. Karena harusnya diterjemahkan sebagai warisan. Kenapa? Penting sekali untuk saudara tahu. Karena warisan itu, ya kan, itu berdasarkan, ya kan, jerih payah orang lain, bukan saudara. Amin, saudara. Warisan itu adalah jerih payah Tuhan Yesus, di mana Dia menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Ya kan, Roma 10, seluruh tuntutan hukum Taurat Dia sudah genapi agar kebenaran, ya kan, diterima, ya kan, anugerah kebenaran diterima oleh tiap-tiap orang yang percaya. Roma 10 ayat 4. Untuk saudara dan saya bisa punya keberanian, kita dibangun, ya kan, untuk menerima warisan kita. Kenapa? Karena kalau tidak, itu iblis akan berusaha menggoyahkan, meragukan diri kita. Saya sudah cukup nggak ya? Ya, saya kayaknya belum cukup berdoa nih. Saya belum cukup dedikasi nih. Saya belum cukup ini dan itu. Saya nggak seperti si Anu. Nah, itu tuh. Musuh akan pastikan, ya kan, saudara merasa diri masih belum layak, kurang layak. Allah belum kasih. Nah, itu kan, padahal itu kita sudah dijadikan. Sudah. Juga dikatakan di Kolose 1. Dia mengucap syukur, ayat 12, kepada Allah Bapa Tuhan kita yang telah, bahasa Inggrisnya lebih
Nah, lebih akurat, telah melayakkan kita, bukan hanya melayakkan. Karena kalau melayakkan itu, iblis dari situ, karena itu tidak sesuai konteks. Tidak sesuai kemenangan Kristus. Seolah-olah itu belum selesai. Makanya iblis akan berusaha, nih kamu belum layak. Bapak mau melayakkan kamu, tapi kamu belum layak. Seolah-olah belum. Saudara, sudah dilayakkan loh. He has qualified you. Saudara sudah dilayakkan. Waktu saudara terima Yesus, saudara sudah terima kelayakannya Allah. Saudara sudah dipakaikan Kristus. Saudara berhak atas semua janji Allah, dan itu adalah warisan saudara yang hanya bisa diterima oleh iman. Kenapa banyak anak Tuhan yang lemah, sakit tidak sedikit, yang pulang sebelum waktunya? Karena harusnya selesaikan perlombaan iman, tapi di tengah-tengah itu sudah pulang. Ya pulangnya ke rumah Bapak. Tapi kenapa harusnya tidak loh? Apalagi kalau anak-anaknya masih kecil. Kasihan, keluarganya jadi berat. Itu bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Tuhan tidak menghukum, tapi jadi susah kan? Kenapa? Karena itu dibelokkan seolah-olah kita harus melayakkan diri kita lagi. Tidak, Allah Bapa mengucap syukur kepada giving thanks to the Father, kepada Bapa. Ya kan, yang telah Bapa yang telah melayakkan kita. Waktu Dia berikan Yesus kepada kita, kepada dunia, Dia telah memberikan kelayakannya untuk kita. Dan itu adalah kekal. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Kelayakannya, ya kan, anugerah kebenaran. Makanya harusnya diterjemahkan bukan untuk kebenaran saja. Oh, Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat agar kebenaran diperoleh tiap orang yang percaya. Kalau orang tidak belajar betul, terus dia terjemahkan kebenaran firman. Tidak, itu bicara mengenai righteousness, anugerah kebenaran, kelayakannya Allah. Yesus menggenapi hukum Taurat. Kenapa dia harus genapin? Karena kalau hukum Taurat tidak digenapin, ya kan, kita semua tidak akan pernah layak. Itu sebabnya dia harus genapin, karena tidak ada satu orang pun yang bisa dia genapin agar anugerah kebenaran, kelayakannya Allah untuk kita bisa menerima yang terbaik, warisan kita, segala sesuatu yang terbaik, ya kan, itu bisa kita peroleh. Amin, saudara. Roma 10 ayat 4. Thank you Lord Jesus. Saudara sudah menerima kelayakannya Allah. Yesus adalah kelayakan Allah untuk saudara menerima di musim apapun dalam hidup saudara, kebutuhan apapun, saudara sudah dilayakkan untuk menerima. Karena itu adalah warisan. Janjinya adalah warisan. Upah itu upah iman. Upah iman, bukan upah jerih payah saudara. Tuhan memberi, Allah memberi Allah yang menghampiri Allah harus percaya Allah itu ada, dan Allah itu memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh cari Dia. Loh, itu upah, berarti itu upah iman. Waktu saudara mau lebih lagi mendengarkan, dengan sendirinya iman saudara bekerja. Waktu saudara mendengarkan firman kasih karunia, saudara, kita lebih lagi bahwa Yesus kelayakan saya. Oh, saya itu dilayakkan. Saya layak untuk disembuhkan. Walaupun saya sebetulnya sudah tidak layak. Itu kebodohan saya. Begini dan begitu. Saya punya masalah. Tapi walaupun saya tidak layak, waktu saya datang kepada Tuhan melalui Yesus, ya kelayakan saya tetap bisa terima jalan keluar. Wow. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, saudara. Jadi ini 3 ayat ini dahsyat sekali. Saudara, keturunan Abraham. Banyak orang lebih berkiblat kepada Daud. Mazmur Daud itu sebagian tuh luar biasa, saudara. Karena dia punya urapan profetik, punya urapan, ya, dia punya hubungan pribadi, punya urapan, sehingga dia bisa mengalami urapan Kristus yang terbatas. Karena belum ada Roh Kudus di dalam dia. Makanya dia bilang cuman ada urapan di atas sebagai nabi, sebagai raja. Ya kan, makanya dia bisa bilang jangan ambil Roh Kudusmu. Karena dia sebagai nabi dia diurapin. Tapi Roh Kudus dia belum lahir baru. Makanya jangan semuanya diambil begitu aja Mazmur. Tapi sebagian itu memang sesuai. Bahkan Mazmur 23 itu dahsyat sekali, saudara. Kalau kita hayatin, kalau kita renungkan, kita izinkan itu hidup di dalam kita. Saya mengalami itu Mazmur 23, saudara.
Amin, saudara. Di mana dipulihkan jiwanya, jiwa saudara, saya juga, saudara juga pasti pernah mengalami di mana jiwa saudara dipulihkan, saudara disembuhkan dari kepahitan, dari luka batin, saudara mengalami restorasi sampai taraf tertentu. Tapi kita bisa lebih lagi kalau kita terus-menerus lebih mengerti Yesus bikin apa. Karena janji Tuhan adalah warisan dan saudara sudah dilayakkan. Kolose 1 ayat 12, sudah nilai mengucap syukur, sering mengucap syukur. Ya kayak gitu. Ambil ayat-ayat dan itu jadikan pribadi saudara. Kalau saudara dan saya mau lebih lagi mengalami warisannya. Jangan cuma baca gitu aja. Karena kalau cuma dibaca gitu, ya amin, amin. Tapi mana efeknya dalam hidup kita? Karena firman itu tidak akan berguna kalau kita tidak terima dengan iman. Berarti apa? Tidak akan memberi efek kalau kita tidak kasih respon secara pribadi. Kenapa saudara lahir baru? Banyak orang dengar, ada yang enggak, ada yang tidak kasih respon. Tidak lahir baru, belum jadi anak Allah loh. Tapi kenapa saudara menjadi anak Allah? Karena saudara memberi respon iman loh. Ya, saya terima Yesus. Saya mengakui dia sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai penebus. Saya percaya dia, saya mengakui dia, saya percaya dalam hati. Memang dia menebus dosa saya. Saya percaya Allah bangkitkan dia. Saya mengakui dia. Saudara lahir baru loh. Kalau saudara dan saya, kita bisa mengalami lebih lagi. Dengan apa? Kasih respon supaya memberi efek dalam hidup kita. Jadi jangan cuma baca seperti informasi. Kasih respon pribadi. Wow, saya ini milik Kristus loh. Tunggu dulu. Dia yang pelihara saya loh. Jadi kalau ada masalah, ingat dia. Tunggu dulu. Tuhan Yesus, saya ada masalah ini. Bapak, saya datang kepadamu. Saya praktek berapa kali, saudara? Cuma bukan berapa kali sih. Terus. Tapi semakin ngalami, saya semakin, wow. Saya bukan patokan. Saudara keturunan Abraham. Lihat Abraham. Baca. Ulang-ulang, lihat, perhatikan. Bagaimana Abraham tidak mengalami seperti Daud loh. Kita menghormati Daud. Dahsyat sekali. Makanya dikatakan Yesus tuh sering disebut juga keturunan Daud loh. Karena Allah menghargai Daud. Karena di dalam keterbatasan dia, biarpun dia di bawah hukum Taurat, tapi benar-benar hatinya melekat sama Tuhan. Itu yang spesialnya dengan Daud. Tapi Abraham tidak mengalami apa yang Daud alami. Jadi biarlah kita sadar kita keturunan Abraham. Kita telah dijadikan, sudah dijadikan keturunan Abraham, bukan diri kita. Dia yang menjadikan kita. Segala sesuatu tuh kita perubah. Dulu waktu pertama kali saya dengar firman kasih karunia dari satu hamba Tuhan. Pertama kali saya dengar, saudara, saya merasa aneh. Kenapa saya merasa aneh? Karena selama itu, ya kan, satu kesadaran bahwa kita masih begini, kita masih di sini nih, Tuhan di sini. Jadi selalu doa, urusan sama Tuhan tuh dari posisi ini, seolah-olah Tuhan tolong saya, Tuhan saya perlu ini, Tuhan ini. Jadi seolah-olah dari posisi, ya kan, belum selesai, saya harus minta Tuhan ini, saya harus Tuhan tolong ini, ada masalah ini, Tuhan tolong ini. Ya kan, tapi waktu saya dengar firman kasih karunia, kok beda ya? Kok nggak sama seperti dulu? Karena firman kasih karunia itu bicara mengenai warisan. Warisan itu adalah sesuatu yang sudah selesai, yang hanya bisa diterima dengan iman. Jadi perjanjian baru itu bukan dari kita mau ke situ. Kita terima terus seolah kita dari posisi kita untuk terima. Tapi kalau perjanjian baru itu dari posisinya Allah, kita tuh sudah didudukkan sama Kristus. Jadi kita sudah dari posisinya kemenangan Kristus. Kita sudah di dalam Dia. Dari posisi kemenangan, kita memberi respon. Makanya saya rasa beda. Saya ulangi lagi. Sekarang kita di perjanjian baru. Kita sudah ada di posisi kemenangan. Jadi kita hanya kasih respon dari posisi kemenangan. Bukan dari sini ngelihat ke atas. Ngerti gak? Saya harus begini gitu Tuhan. Makanya jadi berat. Tuhan, saya punya masalah. Tuhan kok tahu, Tuhan tolong saya. Seperti Yesus belum atasin. Seperti itu bukan warisan. Seperti belum ada di warisan kita. Sedangkan, tapi puji Tuhan waktu saya dengar terus. Salah satunya. Kenapa?
Tadinya kan pikiran saya aneh, seolah-olah apa ini ajaran sesat. Karena selalu ditekankan kita yang harus begini. Iman, kita harus beriman. Jadi fokusnya masih kepada diri kita. Bukan pada Yesus. Kesadaran kita tuh bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus tuh berkurang. Sehingga selalu saya yang harus. Jadi ikut Tuhan, walaupun cinta tuh mau mencintai Tuhan, tapi masih mengontrol. Pikirannya kita masih ngontrol. Kita yang masih pegang kendali. Kita yang masih berusaha memelihara diri kita. Itu jadi berat. Itu bukan kuknya Tuhan Yesus. Kuknya Tuhan Yesus apa? Saudara, kita sudah ada di posisi kemenangan. Amin. Sudah selesai. Makanya Yesus bilang, gak usah gelisah dan gentar hatimu. Jaga hatimu ya. Jangan biarkan hatimu gelisah dan gentar. Kenapa? Karena aku sudah mengatasi dunia. Sebentar saya minum ya saya. Ya kan? Saya terus dengarkan itu karena saya merasa hadirat Yesus. Ketahuilah, saudara sudah berada dalam Kristus. Saudara dan saya, kita sudah berada di posisi kemenangan. Ibu Monika, saya bagaimana? Lihat masalah saya, penyakit lah apa. Oke, Yesus bilang di dunia ini kamu ada tantangan. Tapi bersukacitalah, beriang hati. Be of good cheer. Kuatkan hatimu. Bukan kuatkan dari diri kita sendiri. Kenapa? Hati kita bisa dikuatkan karena dia bilang, aku sudah, ya kan, overcome the world. Aku sudah mengalahkan dunia buat kamu. Amin, saya. Jadi, bentar. Kita sudah ada di posisi kemenangan. Jadi kalau ada hal-hal belum seperti yang firman katakan, apa yang kita perlu lakukan? Kita pelihara dengan lihat firman-Nya. Ya, seperti benih. Firman itu kan benih. Ya kan, benih itu adalah satu karya yang sudah selesai. Bentar, saya minum dulu. Di dalam benih, di dalam satu benih, semuanya sudah ada loh, saudara. Saudara tidak perlu nambahin apapun supaya benih itu, ya kan, jadi seperti seharusnya ya. Bentar, saudara. Sabar ya. Maksudnya begini, benih itu saudara dan saya hanya perlu tanam dan pelihara. Jadi kalau ada apa-apa, ini saya kasih contoh dari posisi yang belum kemenangannya begini. Misalnya waktu itu ada masalah soal anak. Dia ada hubungan dengan misalnya, pokoknya masalah anak lah. Nah ini posisi belum selesai gini. Aduh, Tuhan, kok tahu gini-gini ada Tuhan. Jadi berdoa supaya masalah anak itu selesai. Seolah-olah jadi berdoa supaya masalah itu selesai. Berdoa lagi. Begini kan itu, supaya masalah anak itu selesai. Nah itu dari menghampiri, bukan dari posisi kemenangan. Itu yang jadi berat. Itu seperti bukan warisan. Sedangkan kalau dari posisi kemenangan, misalnya waktu itu saya kasih contoh. Waktu anak saya punya masalah, saya tahu dia masalah, apa yang saya lakukan? Saya ingat firman-Nya. Tunggu dulu, firman Tuhan bilang apa? Ya kan? Apapun juga keturunan kita, karena kita keturunan Abraham. Kita punya berkat, ya kan, berkat generasi. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Kenapa disebut gitu? Karena kita punya berkat generasi. Karena kita percaya Yesus, generasi kita, anak cucu kita juga diberkatin. Mereka tidak bisa dikutuk, mereka tidak bisa melenceng hidupnya, harusnya tidak dikuasai narkoba, seks bebas, dikuasai apapun. Tidak, karena kita percaya Yesus. Ini contohnya ya.
Jadi karena saya mengerti itu dan saya tahu ada satu ayat yang bilang bahwa keturunan orang benar diluputkan. Jadi saya punya masalah itu nggak langsung dari posisi ini, dari posisi masalah ke dia. Enggak, saya posisikan diri saya dulu, oh tunggu dulu, saya ini orang benar loh. Dari posisi apa? Posisi kemenangan. Dari jati diri saya. Posisi saya ini karena di posisi ini Allah, haleluya, firman Tuhan mengatakan dia membenarkan, dia membela orang yang percaya kepada Yesus. Saya percaya Yesus kebenaran saya. Allah pasti bela saya. Amin. Jadi saya berdiri atas ayat itu. Tidak, keturunan keturunan saya diluputkan karena saya orang benar. Anak saya sebut saya orang benar, keturunan orang benar diluputkan. Saya terus berdiri atas ayat itu. Saya penjaman kudus karena saya percaya tidak boleh, karena Yesus sudah atasin dia. Iblis tidak bisa coba-coba ya kan membelokkan anak saya, tidak bisa. Amin. Sehingga apa? Masalah itu terus selesai dan itu tidak berat. Ada saat mungkin saya berbahasa roh, Roh Kudus pimpin saya mungkin berbahasa roh. Karena berbahasa roh itu adalah perhentian. Bahasa roh itu perhentian, mendoakan rencana Tuhan yang terbaik, ya kan, untuk anak saya. Itu semua kita kasih respon dari posisi sudah selesai. Makanya tidak berat. Wah, ada saat saya dipancing bahkan oleh anak saya begini gitu. Kenapa saya dipancing sama iblis? Karena dia mau saya mengatakan hal-hal yang berlawanan supaya firman itu dicabut. Tapi enggak, biar aja. Dia waktu itu sempat gimana-gimana, sempat dia ngambek, saya tidak mengatakan apapun. Yang saya tahu akan membatalkan, akan mencabut benih firman itu. Akhirnya apa? Selesai, saudara. Amin. Nah, itu dari posisi kemenangan. Itu artinya, itu caranya. Makanya kenapa saya rasa aneh? Karena selama itu diajarkannya dari posisi belum selesai. Bukan warisan. Itu milik saudara. Janji Allah semua itu milik saudara. Itu harusnya kalau saudara benar-benar percaya. Ya makanya kalau firman itu jadi firman kesukaan, kalau orang percaya dia akan pakai waktu. Tunggu dulu ya. Saya punya warisan loh. Tunggu dulu Tuhan, tanya dia, Bapak buka mata saya. Warisan saya harusnya nggak hidup susah loh. Saya harusnya nggak hidup terus-menerus dikuasai penyakit, nggak habis-habis, kekurangan nggak habis-habis, atau berselisih sama si Ani. Ntar punya, tunggu dulu, firmanmu bilang apa? Saya harusnya bisa hidup damai, saya harusnya bisa hidup dalam damai sejahtera. Mana ayatnya? Karena itu warisan saudara. Saudara hanya benih, saudara hanya tabur, dan saudara hanya pelihara. Alkitab bilang kerajaan Allah tuh seperti seorang menabur benih. Orang itu setelah dia menabur, dia apa? Dia tidur, dia bangun, dia melakukan hal sehari-hari, dan benih itu dengan sendirinya bertumbuh. Amin, saudara. Jadi sekarang ini ya difokuskan kepada Yesus, ya kan? Haleluya. Dan karena Yesus, ya kan, saudara bisa bersekutu sama dia. Yesus kenapa? Kepada Yesus dan firman kasih kanan. Karena Yesus tuh posisi kita, kelayakan kita, dan juga haleluya difokuskan kepada apa? Haleluya, kepada Yesus posisi kita dan janji-janji Allah. Amin, saudara. Karena melalui janji-janji ini kita memelihara diri kita, dikatakan di 2 Petrus kita diluputkan dari, kita pelihara, kita sudah diluputkan dari hawa nafsu duniawi. Dan melalui janji-janji ini kita terus-menerus diluputkan terus. Kita nggak lagi gampang ngejar, diumpanin iblis. Umpan apa? Umpan dikasih melihat imajinasi atau apa? Waduh, kalau ikut aplikasi ini nih bisa cepet jadi kaya loh. Waduh, ini aja ikut aja. Si Anu bisa dapat berapa M loh. Kamu juga bisa. Kamu kan diberkati Tuhan, tapi caranya nggak benar. Nah itu karena umpan. Kerja ini loh, nanti kamu begitu, kamu dapat posisi itu, kamu jadi kena umpannya dia. Nggak ada waktu buat belajar firman, nggak ada waktu untuk duduk tenang sama Yesus, nggak ada waktu. Ya kan, kenapa? Karena ini Tuhan melalui ini, tapi kemudian melalaikan pendengaran firman. Kena umpan. Kenapa? Karena tidak percaya. Tidak percaya sudah punya warisan janji-janji Allah. Jadi kena hawa nafsu duniawi yang akan membawa kesedihan, cinta uang. Ya kan? Jadi padahal kita punya berkat Abraham. Padahal Abraham itu sangat kaya, banyak emas, perak, ternaknya. Kita punya berkat Abraham. Kenapa banyak anak Tuhan? Karena
pinjol lah, aplikasi pinjol, terus kena aplikasi bodong, kena ketipu, kena ini, kena apa? Kemana supaya cepat kaya? Kenapa kena? Karena ya kan belum benar-benar percaya punya warisan. Saudara, kita punya warisan loh. Kita ini keturunan Abraham. Dan Abraham bukan hanya diberkatin ya kan secara materi juga, itu hanya satu aspek, tapi juga rencana Tuhan, panggilan Tuhan yang terbaik digenapi dalam hidup dia loh. Karena dia dari awal Tuhan sudah bilang, Tuhan panggil dia, Tuhan sudah punya tujuan buat Abraham, yaitu apa? Untuk dia punya perjanjian untuk keturunannya, ya kan? Hidup buat Tuhan juga, ya kan? Kenapa dia panggil keluar? Karena keluarganya dulu menyembah berhala. Makanya Tuhan panggil keluar karena Tuhan mau memulihkan keluarganya. Amin, saudara. Haleluya. Dan Tuhan mengikat perjanjian, dan dari situ Abraham percaya kepada Injil. Dari situ, dari garis keturunannya ada Yesus. Amin, saudara. Dan Abraham bertumbuh. Kalau dulu dia takut, ya kan, dia berbohong. Tapi terakhir malahan Abimelek mau bikin perjanjian karena dia lebih berani. Dia sudah lebih ada keberanian. Amin, saudara. Dan Abraham terus percaya kasih karunia sehingga hidupnya ada ketaatan. Kalau kita percaya, Alkitab mengatakan akan ada buah ketaatan. Kita tidak diselamatkan karena ketaatan kita sendiri, karena hukum Taurat. Kita diselamatkan karena kita percaya kepada kasih karunia, dan itu membuahkan ketaatan iman. Amin, saudara. Kalau saudara kita terus percaya, saya punya warisan, saya harusnya nggak begini terus. Kenapa kok selesai hidup kayak tertekan? Kok ini masalah yang sama lagi? Kenapa? Berarti saya perlu perhatikan. Saya perlu izinkan firman-Nya, bukan lagi cuma 10%. Saya tambah, lebih perhatikan, ya kan, lebih renungkan, ya kan, sehingga rubah gambaran diri kita. Kita nggak lagi lihat seperti orang yang lemah, seperti orang yang belum di posisi kemenangan, seperti bukan milik Kristus. Kita mulai lihat, tunggu dulu, saya keturunan Abraham. Harusnya kalau kita benar-benar, ya kan, tunggu dulu, Abraham itu bagaimana hidupnya? Ya kan? Sehingga kita, saudara sendiri tahu, bukan lagi dengar karena saya atau orang ngomong, tapi itu menjadi nyata dalam hidup saudara pribadi. Dan itu menjadikan firman-Nya berangkat. Nanti makin lama ada perubahan dalam hidup saudara loh. Karena Alkitab bilang makin kita kenal dia, dan saudara akan tahu betapa besarnya kasih Bapa untuk saudara. Karena saudara semakin tahu, sebetulnya saya ini gak layak loh. Amin, saudara. Sebetulnya kita gak layak. Waktu kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah mati buat saya. Saya diperhitungkan sebagai benar, dipakaikan Kristus, kelayakannya Allah, kebenarannya Allah, kekudusannya Allah, hikmatnya Allah, penebusannya Allah, kemenangannya Dia. Hanya karena saya mau percaya kepada Yesus. Wow. Kita akan lebih lagi mengalami kasih Dia. Kita akan lebih lagi mengalami damai itu. Dan itu yang dikatakan di 2 Petrus, kasih karunia-Nya semakin berlipat kali ganda. Lebih lagi, lebih gampang menerima, saudara. Amin. Nggak lagi susah. Tidak apa-apa kalau dulu saya juga berdoa begitu. Karena diajarinnya begitu. Harus begini dan gitu, jadi berat. Kadang-kadang saya pikir berat, tidak ada damai yang tetap. Seolah-olah segala sesuatu harus berfokus pada diri saya, iman kita. Jadi, waduh, ini kalau masalah ini imannya harus kuat gitu loh. Padahal itu semua warisan. Itu semua warisan. Apa susahnya terima, saudara? Makanya yang dikutak-atik itu adalah apa? Jati diri kita sebagai anak Allah. Ya kan, sering nyebut anak Allah tapi mentalitas budak. Ya kan, kalau ada kebutuhan kemudian mikir, nggak bisa, itu mahal. Ya kan, belum ada uangnya. Nggak pernah punya bermimpi karena duit dari mana? Nah, itu mentalitas budak. Padahal haleluya, segala berkat rohani milik kita. Kerajaannya kita tuh ahli waris loh. Ahli waris Allah. Kalau saudara kita baca di Galatia 4, ini udah gak keburu waktunya ya. Ini udah mau udah lewat waktu. Sudah hampir lewat waktu ya tadi. Udah hampir 1 jam ini. Kalau saudara kita baca di ayat selanjutnya di Galatia 4, dikatakan
bagaimana ini dulu di bawah hukum Taurat, ya kan? Dulu masih belum bisa, itu bukan warisan, ya kan? Makanya kadang bisa mengalami, kadang tidak, kadang oke, kadang iya. Kalau sudah lihat di bawah hukum Taurat itu tidak konsisten. Makanya kalau kita pikir kita masih bisa dikutuk lagi, kita masih terima itu kutukan sebagai disiplinnya Tuhan, berarti masih di bawah hukum Taurat. Karena seharusnya kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Saya bacakan dari dari pasal 4-nya ya, dikatakan karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, kita di bawah kasih karunia, ya kan? Yesus telah diutus, ya kan? Dikatakan di ayat 5, saya bacakan ya. Yesus telah diutus untuk menebus mereka yang takut kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Nah kan kita tadi katakan kita sudah anak karena kita milik Kristus, ya kan? Yesus sudah menebus kita nggak lagi di bawah hukum Taurat, ya kan? Dan nah sebentar dulu, karena kadang-kadang kita pikir oh saya udah tahu, tapi kenapa kalau ada hal-hal buruk terjadi langsung kita begini, aduh saya salah di mana ya, waduh saya udah salah melanggar di mana nih, makanya saya mengalami itu adalah mentalitas, ya kan, budak. Itu mentalitas budak itu, kalau ada apa-apa, ya kan, tunggu dulu, saya salah di mana ya, harus introspeksi, cari kesalahan saya. Itu seperti di bawah hukum Taurat. Seolah-olah, jadi gimana? Jadi selama itu kita oke karena kita benar. Karena kelakuan kita benar. Makanya kita oke. Tidak. Kita oke karena Yesus. Karena iman kita sama Dia. Jadi kalau ada hal-hal tidak baik, yang harus kita periksa, itu bukan salah kita. Karena dari sononya kita tuh ada cacatnya. Tapi kita sudah dipakaikan kelayakannya Tuhan, yaitu Yesus. Jadi kalau kita ada sesuatu yang tidak baik, masalah, yang harus diperiksa itu bukannya kelakuan kita, karena kelakuan kita tuh akarnya itu adalah kepercayaan kita yang harus kita periksa, ya kan, kepercayaan kita. Saya percaya apa? Kenapa terus-menerus punya masalah di area ini? Percaya apa? Kita minta Roh Kudus terangin saya itu lagi percaya apa? Karena kalau kita pikir, tunggu dulu, saya salah di mana nih, makanya punya masalah, makanya karena Tuhan mengutuk saya lagi, Tuhan tidak, nah, ya kan, nah itulah mentalitas budak, itu adalah mentalitas anak sulung di cerita Lukas 15 mengenai anak sulung dan anak bungsu, di mana dia marah karena dia merasa, waduh ini anak ini aja, 1 ekor kambing aja aku nggak dikasih, padahal aku udah taat loh ya, nah, ya kan? Terus akan ada masalah iri, saudara. Dan suka membanding-bandingkan dengan yang lain. Oh, dia nggak sungguh-sungguh seperti saya Tuhan, tapi dia lebih diberkatin. Nah, itu kan? Kenapa? Karena masih belum sadar kita tuh anak. Bapaknya waktu dibilang, Bapak engkau nggak pernah kasih aku. Wah, walaupun bertahun-tahun. Nah itu kan, bertahun-tahun. Mentalitas budak. Aku harus begini dan begitu supaya Tuhan kasih. Dari posisi belum kemenangan, dari posisi belum selesai, dari posisi seolah-olah belum di dalam Kristus. Makanya kemudian ada kepahitan, ada kekecewaan, dan ada masalah, ya kan, untuk mengasihi yang lain, mengasihi tubuh Kristus yang lain, nggak suka bersaing. Karena Alkitab bilang perbuatan daging itu salah satunya suka bersaing, ya kan, suka bersaing, ya kan, dalam pelayanan juga gitu. Kenapa itu begitu? Karena mentalitas budak, kepingin diterima berdasarkan perbuatan kelayakannya sendiri, bukan iman atas Yesus. Dan itu sebabnya susah mau terima dari Bapak loh. Nah harusnya periksa, tunggu dulu, kenapa saya itu percaya apa? Kenapa punya masalah terus-terusan? Apakah di area apa saya nggak tahu? Mungkin keuangan, hubungan dengan orang, ya kan, selalu punya masalah dengan orang, berselisih atau apa, ya kan, cepat marah, cepat tersinggung, ya kan, atau takut, atau malu, ya kan, atau saya nggak tahu lah apa. Tunggu dulu, percaya apa? Saudara percaya apa? Amin, saudara. Kali ini, apakah saudara melihat dia sebagai bapak yang keras? Karena bapaknya ngomong gini waktu anaknya bilang gitu. Saudara baca di Lukas 15, bapaknya bilang, anakku. Dia bilang kepada anak sulung ini, anakku. Dia nggak bilang, budakku. Dia nggak bilang, hambaku. Ya kan? Nah waktu itu Allah
menyebut beberapa orang itu hamba. Itu hambaku Ayub. Hambaku. Kenapa? Mereka belum jadi anak Allah loh. Amin. Mereka belum jadi anak Allah. Walaupun mereka berbuat baik. Ayub berbuat baik. Ya kan Tuhan sering menyebut mereka tuh hamba. Kenapa? Karena mereka berusaha. Tapi tetap tidak bisa. Sampai Ayub sadar, saya perlu penengah, saya perlu penebus. Saudara bukan hamba di hadapan Allah. Dengan manusia, kepada manusia, lebih baik memberi, lebih baik bersikap seperti hamba. Kita menjadi berkat, karena kalau kita banyak menabur, kita akan menuai. Kalau kita pelit, bukan soal uang, bukan hanya soal uang, soal hidup kita. Ya kan, hidup kita terlalu fokus sama diri kita. Apa maunya saya, keinginan saya, ya kan, minatnya saya. Nanti seperti gandum tidak bisa jadi banyak. Yesus bilang kalau kamu tuh seperti kalau gandum itu tidak mati, tidak akan bisa jadi berbuah. Kita juga gitu. Kalau puji Tuhan. Iya kan? Haleluya. Jadi itu yang menyebabkan anak Tuhan itu jadi tidak bisa memberi. Ya kan? Kenapa? Bukan soal uang aja. Hidupnya nggak bisa benar-benar hidup buat Tuhan. Masih mau ngontrol. Ya kan, kelihatannya mau melayani, kelihatannya mau begini dan gitu, tapi masih mengontrol. Kenapa? Karena anggap Allah itu keras. Anggap Bapak itu engkau tuh Bapak yang keras. Padahal kalau dia perhatikan, kalau Bapak yang keras, anak bungsu yang sudah salah, sudah bikin malu nama keluarga, ya kan, sudah begini dan gitu, yang sudah tidak layak, bau seperti babi lagi, malahan Bapaknya peluk, Bapaknya pulihkan, dikasih jubah. Itu gambaran kita waktu terima Yesus, dikasih jubah, dikasih cincin otoritas, ya kan, warisan hak untuk bisa, ya kan, menggunakan fasilitas, dikasih sandal, dikasih lembu tambun. Ya kan, kalau dia bisa lihat itu, bahwa Bapaknya tidak keras. Karena kalau keras, Bapaknya tidak akan memperlakukan anak bungsu seperti itu. Kalau Allah itu keras, dia tidak akan kirimkan Yesus untuk kita. Itu aja Yohanes 10 dan 10 sering jadi klise-klise agamawi yang gak memberi efek. Kenapa? Karena kita perlu kasih respon pribadi. Kita bilang, terima kasih Bapa, bahwa Engkau memberikan saya hidup dan hidup dalam kelimpahan. Hidupmu biar mengalir lebih lagi dalam hidup saya. Hidupmu menghidupkan saya. Kita kasih respon, haleluya, pribadi, supaya apa? Ada efeknya. Amin, saudara. Bapak tidak keras. Haleluya, buang itu segala macam, ya kan, opini orang apa yang menjadikan firman Tuhan hilang kuasanya. Kenapa anaknya buta? Kenapa Israel di dekat Roma pasal 9 dan pasal 10? Kenapa Israel buta, saudara? Karena seperti anak sulung ini terus-menerus sibuk, ya kan, giat, tapi bukan berdasarkan pengenalan akan Allah yang benar. Terus-menerus mau membenarkan diri dari perbuatannya. Saya kan begini, saya begitu. Harusnya begini dong. Akhirnya akan ada kepahitan, kekecewaan, atau kesombongan. Ya kan? Terus nanti kurang. Jadi seperti anak sulung ini juga. Padahal tidak susah terima dari Tuhan. Kenapa saudara lahir baru? Karena tidak susah terima dari dia kan. Saudara hanya dengar. Ya, puji Tuhan, waktunya sudah habis, saudara. Thank you Lord Jesus. Waktunya sudah lewat 18 menit. Sebetulnya lebih juga nggak apa-apa. Ya kan, nah ini kan, ya kan, lebih kembangkanlah, saudara, lebih biasakan. Ya kan, untuk saudara dengar firman, lihat Allah yang sebenarnya. Minta dia, Bapak, nyatakan dirimu ya. Jamah aku, bantu aku ngelihat yang sebenarnya. Saudara mau rela baca firman dulu daripada terus dengerin khotbah yang macam-macam. Hidup dipimpin sama dia. Mulut saudara akuin, jadikan pribadi. Semakin saudara mengarahkan mulut saudara kepada Yesus, kepada firman-Nya, kepada penebusannya, hidup saudara akan
dan saya akan terus-menerus mengalami pemulihan demi pemulihan. Seperti Abraham, diberkati dalam segala hal. Abraham telah dilindungi, dia tidak pernah mengalami bencana, walaupun ada tantangan yang benar-benar ya kan bahaya ya, tapi dia dilindungi. Dia dapat kemurahan, ya kan, penikutuk menjadi berkat, ya kan, malahan waktu itu dia diberkati dengan budak-budak, dikasih ini dan itu, padahal dia pernah salah, tapi Tuhan pulihkan. Kenapa? Karena dia terus percaya kasih karunia, dia terus percaya sama Tuhan. Saudara dan saya, kita hanya terus percaya aja. Itu tidak susah, saudara. Terus terima aja. Warisan itu hanya bisa diterima. Benih janjinya hanya perlu ditanam dan dipelihara. Kita nggak usah tambah-tambahin dengan kita begini dan begitu. Tidak perlu. Kita hanya dengan iman. Sama juga keselamatan. Kita nggak bisa tanpa Yesus. Itu sebabnya kita hanya terima dia. Hanya terima Yesus. Wow, berubah sekali. Dari kegelapan, dari kebinasaan kekal. Kepada hidup kekal, kepada pengenalan, kepada hidup, kepada pengharapan yang pasti. Kita punya KTP surga. Wow, ada yang menantikan kita yang luar biasa. Sekarang pun di hidup ini, wow, janji-janji Tuhan dahsyat. Dan yang menantikan kita lebih lagi luar biasa. Amin, saudara. Haleluya. Berubah sekali, kita berubah sekali, saudara. Wow, tapi masih banyak tanah, ya kan? Yang kalau dulu di perjanjian lama Joshua bilang, masih banyak tanah loh yang kamu masih harus kuasain. Sekarang juga gitu, masih banyak area yang kita perlu secara pribadi, kita dan juga secara kolektif. Saudara, Tuhan pun tuntun saudara ke pelayanan mana. Jangan izinkan diri kita yang jadi gembala kita sendiri. Izinkan Yesus yang jadi gembala kita. Kita jadi orang yang mau diatur. Jangan suka ngatur diri kita sendiri. Kita butuh dia supaya kita dipulihkan, supaya kita tidak kurang suatu pun yang baik. Tuhan sepulihkan, dan itu makin lama jadi makin mudah, kasih karunia-Nya semakin bertambah. Walaupun masalah sepertinya makin besar, tapi hati kok lebih damai, lebih tenang, lebih konsisten, lebih teguh, lebih gampang ngampunin, lebih lagi bisa melihat dia. Alkitab bilang yang hidup dalam kekudusan ngelihat Tuhan. Orang yang kudus melihat Tuhan. Kita adalah orang kudus. Kita percaya terus Yesus, kita bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Oh, itu Tuhan yang bantu saya. Oh, ini Tuhan. Kita nggak lagi bilang, oh laki ya, kayak waktu itu HP saya ketinggalan di tempat fitness. Wah, udah sampai pulang ke rumah, mana cari-cari HP. Padahal banyak itu, tempat fitnessnya besar, biasanya rame. Terus waduh, udah balik lagi deh ke tempat fitness, harus setir lagi, balik lagi. Wah, puji Tuhan masih ada. Terus ada satu orang bilang di situ, ibu, dia bilang, iya, ibu nggak bilang ibu. Oh, you're lucky, dia bilang, dia orang Asia ya. You're lucky, dia bilang, kamu beruntung. Saya bilang tidak, saya diberkatin, saya bilang, amin. Itu cuma contoh kecil. Saya tahu itu hal-hal kecil. Kalau ini sekarang kadang-kadang Tuhan mau begini gitu, saya kadang-kadang tidak minta. Hanya pengen, atau ada saat minta, ada saat kepengen, tiba-tiba ada. Amin, saudara. Makin kita tahu kasih karunia-Nya semakin berlipat kali ganda. Wow, dan damainya, walaupun ada begini dan gitu, lebih gampang dipimpin sama dia. Wow, saya sudah harus berhenti, saudara. Thank you, saudara. Lihat lagi ayatnya ya. Ya, kasih respon pribadi, saudara. Dan rela bergabung dengan yang lain, merendahkan diri. Ya kan, percaya saudara dikasihin, sehingga saudara dimerdekakan, ya kan, dari kecenderungan fokus sama diri kita. Nanti kita jangan seperti gandum yang nggak pernah berlipat kali ganda, nggak pernah happy, ya kan? Nggak, dia pemelihara hidup kita. Kita dimiliki oleh Kristus. Amin, saudara ada di posisi kemenangan. Saudara selalu dikasihin, saudara selalu diterima sama dia. Dan saudara, kita mengatakan Roma 4 dikatakan bagaimana bagi orang yang tidak bekerja tapi percaya kepada kepada dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya kan? Seperti juga Daud menyebut berbahagia saudara dan saya, orang-orang, yaitu saudara dan saya, yang diperhitungkan sebagai benar oleh Tuhan, bukan berdasarkan perbuatannya. Allah memperhitungkan saudara selalu sebagai benar di mata dia, bukan berdasarkan
perbuatan saudara, tapi berdasarkan iman saudara kepada Yesus. Pakai terus dengan mulut saudara, mengakui jati diri saudara. Saudara akan jadi orang yang punya gaya hidup beriman. Saudara akan terus berbuah. Amin saudara. Haleluya. Saudara akan lebih lagi menikmati Dia. Haleluya. Dan yang terbaik jadi. Saya berdoa ya Bapak, dalam nama Yesus. Saya berdoa Bapak. Haleluya. Supaya kami semua, termasuk saya juga, buka mata hati kami lebih lagi Bapak. Biarlah roh hikmat dan wahyu terus menerus menerangi mata rohani kami, supaya kami lebih lagi mengenal Engkau dengan benar. Haleluya. Supaya kami tahu harapan apa yang terkandung dalam panggilan-Mu, bahwa Engkau punya rencana untuk kami. Engkau punya panggilan, bukan hanya soal panggilan pelayanan, tapi panggilan di profesi apapun. Engkau sudah punya tujuan, Engkau sudah punya rencana. Supaya kami mengerti ada pengharapan akan kemuliaan, kehormatan, sukacita besar. Haleluya. Dan juga supaya kami tahu warisan kami, betapa kayanya kemuliaan warisan-Mu untuk kami di dalam Kristus. Haleluya, bahwa kami punya warisan. Haleluya, buka mata hati kami Abah. Kami gak mau hidup mengejar ini dan itu. Kami gak mau, haleluya, menjadi lemah, menjadi sakit-sakitan terus. Dan kami gak mau pulang sebelum waktunya. Kami mau selesaikan perlombaan iman kami tanpa cacat celah. Seperti Abraham. Terima kasih Abah. Dan juga betapa hebat kuasa-Mu untuk kami yang percaya. Bukan hanya menghadapi musuh, tapi juga untuk kami yang percaya. Kuasa-Mu yang memerdekakan, yang meningkatkan, yang haleluya, yang melindungi, memulihkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa supaya kami semua lebih lagi berakar dan berdasar dalam kasih-Mu. Sehingga kami bersama-sama dengan segala orang kudus boleh mengalami betapa panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih-Mu. Dan mengalami kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Bagi Engkaulah yang dapat melakukan yang jauh lebih berlimpah daripada apapun yang kami minta dan doakan. Kemuliaan bagi-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saudara adalah anak. Amin. Bapak di situ menggambarkan sebagai Allah, Dia mengatakan, anakku, segala milikku adalah milikmu. Saudara adalah ahli waris Allah. Segala milik Allah, milik saudara dan saya. Mungkin terlalu besar untuk pikiran kita, ya kan, untuk otak kita yang kecil. Tapi dengan iman, kita bisa katakan, terima kasih Bapa. Segala milikmu, milik saya. Terima kasih Engkau telah menjadikan saya anakmu. Engkau Bapa yang baik. Amin saudara. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. Berat sekali berpisah dengan saudara. Tapi waktunya sudah habis. Tuhan berkatin. God bless.